Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kusmen SPD NPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Ponorogo, Bapak Ibu Guru beserta karyawan dan karyawati SMP Negeri 6 Ponorogo yang saya hormati pula. Puji syukur kita panjatkan bahwa sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa melaksanakan tugas kita sebagai seorang guru, untuk bisa mengajar, dan alhamdulillah juga pada sampai siang hari ini kita bisa berkumpul di lab IPA ini untuk melaksanakan tugas kami, yaitu melakukan diseminasi terkait budaya positif. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Pak Kusnen yang telah memberikan waktu dan juga kesempatan kepada kami berdua, saya dan juga Pak Andri, nanti untuk menyampaikan diseminasi terkait apa yang kami ikuti saat ini, yaitu program dari kementerian, yaitu pendidikan program guru penggerak. Materi yang kami diseminasikan ini adalah salah satu juga terkait dengan materi prototipe nanti untuk kurikulum ke depan, yang infonya bahwa SMP 6 ke depannya juga mau tidak mau kelihatannya juga harus ikut dari sekolah penggerak. Ya, Bapak Ibu, tujuan diseminasi kita kali ini nanti adalah yang pertama memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan hikmat positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, melakukan evaluasi dan juga refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan di sekolah untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian tujuan yang ketiga adalah memahami peran sebagai seorang guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Kemudian tujuan yang keempat adalah menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Ya, itu nanti yang diharapkan tujuan dari kita melakukan diseminasi pada siang hari ini. Bapak Ibu, ada 6 materi yang akan disampaikan pada hari ini nanti, tapi kita tidak akan lama. Nanti kita akan berbagi dengan Pak Andri, saya materi 1 sampai dengan 3. Kemudian nanti Pak Andri akan menyampaikan materi 4 sampai dengan 6. Bapak pendidikan yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara dengan filosofinya yang sangat luar biasa juga. Filosofi beliau ini sebetulnya adalah hampir sama dengan teori-teori yang ada pada teori pendidikan yang ada pada sekarang ini. Ya, salah satu filosofi beliau adalah yang pertama, bahwa Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa kita harus menghamba pada murid. Ya, pengertian menghamba ini Bapak Ibu bukan berarti guru itu harus menjadi pembantu bagi murid, tidak. Bukan berarti guru itu harus manut pada murid, itu tidak. Yang diartikan menghamba ini adalah bahwa kita sebagai guru itu harus dengan sepenuh hati melakukan pembelajaran sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh anak. Ini sebetulnya saya yakin semuanya sudah melaksanakan ini. Bapak Ibu semuanya sudah melaksanakan ini, dan ini istilahnya dimunculkan kembali bahwa kita itu harus menambah murid, bahwa anak itu harus kita berikan pembelajaran sesuai dengan kodratnya. Apa itu yang dimaksud dengan kodratnya? Bahwa setiap anak itu tidak sama karakteristiknya, setiap anak itu tidak sama kemampuannya. Setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda.
Sehingga kita sebagai guru itu harus mendorong apa kemampuan yang dimiliki anak sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kemudian yang kedua, Ki Hajar Dewantara memiliki filosofi bahwa guru itu diibaratkan sebagai petani. Guru diibaratkan sebagai petani, kemudian bibit itu diibaratkan sebagai murid, dan yang ketiga ladang itu diibaratkan sebagai sekolah. Di sekitar kita banyak sekali petani ya Bapak Ibu. Apa yang bisa dilakukan oleh petani? Apakah seorang petani itu bisa mengubah bibit padi menjadi jagung? Tidak. Apakah bisa mengubah bibit kacang menjadi tomat? Ini saya rasa tidak. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh petani? Itu adalah hanya menyuburkan, hanya membuat bibit-bibit yang sudah ditanam itu menjadi tumbuh subur. Kita petani itu bisa menyuburkan tanah, kemudian petani itu bisa memberi pupuk dan juga bisa menyiraminya setiap saat. Inilah Bapak Ibu bahwa seorang guru kalau dikatakan sebagai petani, kita tidak bisa merubah murid itu harus bisa apa yang seperti kita inginkan. Jadi setiap anak itu sudah memiliki karakter, sudah memiliki bakat yang dibawa dari awal. Kalau dulu kita pernah belajar bahwa murid itu adalah selai kertas yang kosong yang kita bisa atur-atur, kita bisa mengubah dia seperti yang apa kita inginkan. Itu ternyata menurut Ki Hajar Dewantara setelah kami belajar di sini bahwa ternyata itu adalah salah. Bahwa setiap anak itu sudah memiliki istilahnya coretan yang masih samar-samar. Jadi sebuah kertas yang sudah memiliki coretan yang masih samar-samar, coretan itu adalah bakat karakteristik dari siswa tersebut yang harus kita tebalkan. Maksudnya ditebalkan apa Bapak Ibu? Yang harus kita dorong dan kita gali untuk kita kembangkan lebih lanjut lagi. Ini adalah filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Nah, apa-apa yang sudah ada hal-hal positif dari anak, apa namanya bakat-bakat dari anak yang sudah maksimal, yang sudah ada itu tugas kita adalah untuk mendorong, untuk bisa membuat apa yang ada di anak ini lebih kuat lagi dan menghilangkan sesuatu yang kurang baik atau sesuatu hal yang negatif dari anak. Saya yakin anak itu pasti ada sisi negatifnya. Nah, ini adalah tugas kita sebagai seorang guru. Ini adalah tugas yang cukup berat memang, tapi harus kita lakukan. Apa yang kurang baik kita turunkan, apa yang baik di anak, karakter yang baik di anak, dan juga bakat yang baik di anak itu kita dorong. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mendorong karakter yang baik pada anak ini? Maka harus ada sebuah istilahnya adalah budaya positif. Budaya positif yang harus kita kembangkan di sekolah. Kenapa kok harus ada budaya positif? Karena untuk bisa mengembangkan bakat dari anak itu, anak harus memiliki rasa nyaman, rasa senang ketika akan belajar di sekolah. Ya, begitu Bapak Ibu. Untuk itu, maka kita harus mencoba merubah paradigma baru. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa dalam hal ini kami adalah tahapnya belajar. Jadi nanti kita, ini bukan kami berarti lebih tahu, tetapi kita adalah sharing. Oke Bapak Ibu, kita untuk bisa membuat budaya positif dan juga merasa menyenangkan anak agar bisa ke sekolah dengan nyaman, dengan baik, maka kita harus berusaha merubah satu paradigma baru. Nah, perubahan paradigma ini coba kita lakukan. Monggo Bapak Ibu biar kita semangat, coba kita lakukan apa yang diminta di sini. Tidak usah menyobek kertas, kita coba genggam yang ada di tangan kita. Seumpama ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Misalkan kita punya emas, berlian, intan. Kalau ini diminta oleh teman kita, apa yang akan kita lakukan Bapak Ibu? Tidak boleh. Ya, pasti dengan kata lain kita akan
melakukan sesuatu seperti yang kita inginkan. Yang diharapkan di sini adalah bahwa anak itu melakukan sesuatu yang baik itu adalah berasal dari dalam hati kita, berasal dari motivasi dari diri kita. Yang diharapkan seperti itu. Nah, perubahan paradigma kalau dikaitkan dengan teori kontrol, ilusi kontrol ini maksudnya adalah yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ketika kita ada anak yang melakukan suatu pelanggaran, kemudian kita memberikan nasihat atau dengan ajakan memberikan nasihat yang baik-baik, kita mengharapkan bahwa anak itu akan manut, akan melakukan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Tetapi kenyataannya ini adalah sebuah ilusi. Kita maka tidak akan dilakukan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, berdasarkan dari modul yang kami pelajari di program guru penggerak ini, maka kita harus merubah. Maka kita harus merubah stimulus respon menjadi teori kontrol. Seperti apa itu Bapak Ibu? Yang pertama, kita mencoba kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi menurut teori kontrol bahwa kita harus berusaha memahami pandangan orang lain. Ya, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu menurut stimulus respon. Tetapi menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, dan jadi dalam hal ini ketika kita di dalam sekolah, di kelas, ketika anak itu melakukan suatu kesalahan, itu bukan berarti dia itu salah, mesti dia itu salah. Tetapi di teori kontrol ini kita harus mengembalikan lagi. Kenapa anak ini melakukan kesalahan? Itu harus kita istilahnya harus kita cari tahu dulu. Itu menurut kita harus merubah paradigma ini dengan teori kontrol. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi kita harus mencari tahu dulu kenapa anak ini melakukan kesalahan. Kalau kita bicara mengenai kedisiplinan itu apa Bapak Ibu? Sesuatu yang taat terhadap peraturan. Ya, disiplin. Kita harus disiplin sebagai seorang guru. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Muslim. Ini adalah kedepannya kita harus lebih disiplin lagi. Bagaimana dengan pertanyaan pematik ini? Mungkin bisa dijawab oleh Ibu Guru BK, Bu Eva, monggo. Bagaimana cara membuat murid disiplin? Siapakah yang bisa diberikan murid? Bagaimana cara membuat murid disiplin? Yaitu dengan mentaati peraturan yang sudah dibuat oleh sekolah, misalnya di sekolah atau instansi kantor. Siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Yang bisa adalah seluruh stakeholder, semua stakeholder di sekolah. Tidak hanya guru saja, tapi juga semua yang ada di lingkungan sekolah ya bisa dijadikan teladan dan contoh bagi peserta didik. Apakah guru bisa mendisiplinkan murid? Bisa. Ya. Terutama guru ya, guru seluruhnya, tidak hanya guru BK saja, tapi semuanya. Atau kepala sekolah, dan sekali lagi semua ini bisa dijadikan contoh teladan bagi murid-muridnya. Atau murid itu sendiri, ya, atau murid itu sendiri. Orang tua semuanya perlu dijadikan contoh teladan ya. Orang tua juga demikian di rumah yang mendidik putra putrinya dengan penuh kedisiplinan dan tanggung jawab. Saya kira itu. Mengapa? Karena disiplin
ini akan membuat kita sukses, lancar dan sukses ya. Mulai dari seluruhnya, dari nanti akan membawa nama baik sekolah ya, dan juga gurunya, dan selain itu anak-anak nanti juga akan sukses di masa depannya. Saya kira ini. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Bu Eva yang sudah menjawab apa pertanyaan pemateri yang ada di depan. Sudah banyak yang disampaikan oleh Bu Eva bahwa yang bertugas untuk mendisiplinkan anak adalah guru BK, guru semua, kepala sekolah, orang tua. Tetapi dari semuanya itu, menurut Bapak Ibu, siapa yang lebih bertugas untuk mendisiplinkan anak? Dirinya sendiri. Menurut ya, jadi semuanya itu memang bertugas untuk mendisiplinkan anak, tetapi yang lebih penting lagi adalah motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri anak tersebut. Nah, Bapak Ibu, berbicara mengenai motivasi dari manusia itu ada tiga motivasi, teori motivasi, yaitu yang pertama adalah motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seorang anak berlaku disiplin itu yang pertama mungkin karena dia ingin agar mendapatkan juara, kemudian dia ingin mendapatkan hadiah dari gurunya atau dari orang tuanya dengan belajar rajin. Ini masih juga termasuk pada motivasi ekstrinsik. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Nah, inilah yang terpenting Bapak Ibu, bahwa motivasi itu harus datang dari kita sendiri, harus datang dari intrinsik kita sendiri. Ini kita masuk pada materi selanjutnya berkaitan dengan motivasi intrinsik tadi Bapak Ibu, dan juga berhubungan dengan kenyamanan di dalam kelas, kenyamanan untuk belajar di sekolah tadi yang sudah disampaikan, untuk bisa mendapatkan bakat dari anak agar bisa tersalurkan dengan baik, maka dia harus nyaman belajar di sekolah. Maka dibutuhkan satu keyakinan kelas, Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Ini adalah merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun bangsa. Jadi maksudnya nanti agar anak-anak itu merasa nyaman di dalam kelas saat belajar, itu di awal pembelajaran itu, atau di awal semester, atau di awal tahun pembelajaran itu buat suatu keyakinan kelas, Bapak Ibu. Seperti apa keyakinan kelas itu? Nah, sebelum kita lebih tahu keyakinan kelas, kenapa kok bukan peraturan? Kenapa kok keyakinan kelas? Ya, di situ seperti ini Bapak Ibu, kalau kita menggunakan helm pada saat naik motor, alasan kita apa Bapak Ibu? Apakah karena takut ada polisi, ataukah yang kedua alasannya untuk keselamatan kita? Lebih yang mana Bapak Ibu? Keselamatan mungkin ya. Kalau untuk keselamatan mungkin kita hanya naik motor ke tetangga saja. Kalau untuk keselamatan ya akan pakai helm. Kalau takut polisi, kalau belum jauh tidak pakai helm berarti. Ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki saat ini, terutama di era pandemi ini, kenapa kita mematuhi adanya 3M, harus memakai masker. Ini mohon maaf saya tidak menggunakan masker sementara. Terus harus menjaga jarak, kemudian harus selalu menjaga kebersihan. Ini kira-kira karena harus ke mall, harus pakai masker, ataukah harus alasannya dengan kesehatan, Bapak Ibu? Kesehatan, dan saya kira mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Jadi artinya apa? Kalau kita melakukan sesuatu sesuai dengan keyakinan kita, maka hal tersebut itu akan dilakukan dengan senang hati. Ya, maksudnya demikian. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau diibaratkan seperti ini. Jadi kalau dengan adanya keyakinan kelas itu pasti anak itu akan melakukannya dengan senang hati.
Jadi bukan peraturan yang di sekolah itu kan peraturannya banyak, tidak boleh ini, tidak boleh itu dan lain sebagainya. Tetapi di keyakinan kelas itu hanya terdiri 4 atau 5 kata saja yang bersifat universal dan harus bisa dilakukan di kelas tersebut. Itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Nah, diharapkan nanti Bapak Ibu dengan adarannya peraturan kelas, kemudian yang dirangkum menjadi keyakinan kelas, dan kemudian menjadi lingkungan positif, nanti akan membentuk suatu budaya positif di sekolah. Nah, monggo Bapak Ibu diamati antara A dan B. Ini yang merupakan keyakinan kelas itu yang mana? Yang A ataukah yang B? Yang B, mengapa? Apa Pak Amin? Ada semangat. Ya, ya betul sekali. Yang B yang merupakan keyakinan kelas. Kenapa? Satu, alasannya adalah keyakinan kelas adalah kalimat yang bersifat universal, kemudian yang pendek, dan yang ketiga adalah keyakinan kelas harus merupakan kalimat atau kata yang bersifat positif. Ya, bersifat positif dan bisa dilakukan oleh komunitas yang ada di kelas tersebut. Jadi antara A dengan B itu yang termasuk keyakinan kelas adalah yang B. Sementara yang A karena kalimatnya panjang itu masih berupa peraturan kelas. Nah, kita coba membuat satu keyakinan kelas dari kalimat ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau kita buat keyakinan kelas, apa Bapak Ibu kalimatnya? Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Bertanggung jawab. Ya, nanti kita keyakinan kelasnya adalah bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Usir. Tidak boleh kata negatif. Harus positif. Menghormati orang lain. Ya, bisa menghormati orang lain, bisa menghargai, bisa atau menyayangi, boleh. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Kasih sayang, saling menyayangi. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan, bisa menjaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Ya. Terus gunakan masker. Kesehatan, menjaga kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ya, ya. Coba kita lihat kitabnya yang sebelumnya apa. Yang pertama adalah tanggung jawab. Yang kedua adalah menghormati orang lain. Tadi sudah betul. Yang ketiga adalah menghormati orang lain juga. Yang keempat keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian kesehatan, bergantian, bergiliran. Ya, ini tidak sedikit materi saya Bapak Ibu. Nah, ini adalah salah satu materi yang menyenangkan bagi kami bahwa ternyata Bapak Ibu kalau kita memberikan penghargaan kepada anak itu adalah merupakan hukuman. Justru itu adalah menghukum. Anak dihukum oleh penghargaan. Maksudnya apa? Bahwa pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kadang anak itu melakukan sesuatu itu karena diberi penghargaan. Nanti takutnya kalau penghargaan itu dihentikan, kemungkinan si anak ini tidak kembali melakukan sesuai yang diinginkan. Nah, ini yang dimaksudkan bahwa penghargaan itu ternyata adalah menghukum atau hukuman. Kemudian penghargaan adalah menghukum. Contohnya, ketika seorang anak itu mendapatkan juara 1 misalkan, kemudian di semester 2 dia kurang belajar dari juara 3. Nah, ini dia merasa terhukum. Oh, kenapa saya jadi turun dan lain
sebagainya karena tidak mendapatkan penghargaan. Ini ternyata tidak selalu penghargaan itu bisa membuat anak menjadi lebih baik ke depannya. Nah, ini Bapak Ibu mengenai hukuman atau konsekuensi. Ada hukuman, ada istilah konsekuensi. Coba kita kita buat satu kesimpulan. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Ya. Lari nomor ini lapangan basket 2 kali karena terlambat lagi di sekolah. Hukuman. Kita simpan dulu jawabannya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Ya, tadi sudah jawaban masuk hukuman semakin menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ini tampaknya sudah berat jawabannya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi juga meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian sekolah bisa hari. Ya, tadi yang ada perdebatan adalah di nomor paling bawah ya. Kenapa pertanyaannya? Kenapa yang paling bawah bukan hukuman? Karena dia tidak sesuai waktunya. Ya, karena bagus karena sesuai dengan mapelnya. Itu pertanyaan yang positif. Dan itu ceroka itu kalau ada bismillah, karena ceroka itu ada istilahnya pemanasan ya. Jadi kalau dia disuruh lari itu bukan hukuman tetapi konsekuensi. Sudah mantap. Ya. Ini ternyata Bapak Ibu kesimpulannya apa perbedaan antara hukuman dan juga konsekuensi. Bahwa hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tetapi kalau konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Dan seterusnya membuat anak sakit kalau hukuman, tetapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman. Dari saya sudah selesai, nanti akan dilanjutkan oleh Pak Andri. Tetapi yang sedikit lagi, kalau misalnya ada pertanyaan monggo sebelum ke Pak Andri. Ya, Pak Jai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ke materi yang terakhir yaitu keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Pertanyaannya ada 2. Yang pertama, apa perbedaan peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Yang kedua, bagaimana cara atau kiat khusus untuk membuat keyakinan kelas yang nanti akan bermanfaat bagi anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, disampaikan terima kasih kepada Pak Jahid yang menyampaikan pertanyaan tadi. Yang pertama adalah apa perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Ini konsepnya bahwa intinya tadi bahwa peraturan kelas itu adalah merupakan pernyataan atau kalimat yang panjang, yang lebih detail dan jumlahnya banyak. Itu adalah peraturan. Seperti peraturan sekolah itu kan ada banyak, anak harus datang tepat waktu, anak harus berpakaian rapi dan seterusnya, dan itu sangat banyak, mungkin lebih dari 10. Itu adalah peraturan. Dan kalau keyakinan kelas, intinya adalah keyakinan kelas itu adalah hanya terdiri dari 1 atau 2 kalimat, dan dalam kelas keyakinan hanya maksimal 5. Misalkan tadi bertanggung jawab, kemudian disiplin, saling menghormati, itu banyak aplikasinya. Misalkan di dalam kelas anak tidak boleh berbicara ketika Bapak Ibu guru mengajar atau ketika presentasi, itu berarti saling menghargai, disiplin dan lain sebagainya. Itu adalah keyakinan kelas. Jadi hanya kalimat yang sederhana atau simpel dan sifat universal dan harus bisa dilakukan oleh anggota di dalam kelas itu keyakinan kelas. Lalu yang kedua, bagaimana langkah-langkah kita tadi membuat suatu keyakinan kelas, Kebetulan